kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih untuk teman-teman dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ini tadi kita melihat yang di jembatan penyeberangan. Sekarang kita melihat yang dari minimarket ini. Yang di minimarket, si gadis cantik yang dari minimarket nih. Kembar, Pak? Bukan, ini 2 gambar, Meng. Hah? 2 gambar. 1, 2, tapi rambut beda rambutnya. Rambutnya ini sama. 1 orang, Meng, tapi mirip. Pak, lo 1 orang yang nggak mirip dong, emang itu orangnya. Nah, kalau 1 orang ngapain gambar dua-duain? Ya, ini namanya Siti. Namanya. Itu kayaknya pakai kamera aplikasi, Pak, aslinya nggak secantik itu saya yakin. Enggak lah, Iya, itu 360 nih kayaknya nih. Iya kan, 360. Jadi mulus kulitnya. Ini kita lanjutkan. Kira-kira ini tuh sebenarnya Dipastiin aja, Pak. Dipastiin aja. Ya, jangan jauh gak dikira-kira. dikira-kira. Bagaimana pendapat Pak Johari Kosasih? Nah. Ini Pak Partomon ini manggil orang sembarang aja. Saya ini ya Pak Kromodin sama Pak Marsaid. Iya. Ini nama tetangga saya di kampung nih. Menurut saya begini, Pak. Pola pikir seperti ini sebenarnya kan disadari atau tidak ada dalam benak kita masing-masing. Iya. Kita ini sudah terdidik dan terbiasa dalam budaya yang sebenarnya diskriminatif. Diskriminatif melihat sesuatu hanya dari hal yang tidak ada hubungannya dengan yang dimaksud. Kadang-kadang ya, memang kalau orang cantik, dia harus melakukan sesuatu yang seperti apa. Nah, kalau kita membedakan hanya dari wajah, terus mau kerja apa orang seperti Pak Jarwo? Kok orang seperti Pak Jarwo? Bener. Nggak mungkin jadi artis, bentuk jadi penjaga gudang, Pak. Ya maksudnya kan makanya sebenarnya harus jangan dilihat dari casing dong. Makanya itu yang kita hindarkan ketika kita membahas ini, kita masuk ke masalah itu bahwa kita membahas sesuatu yang nggak penting. Betul. Hanya casingnya. Memang kalau penjaga minimarket nggak boleh cantik. Iya boleh. Memang kalau jelek nggak boleh jelek. Iya boleh. Boleh kan? Iya boleh. Jadi apa hubungannya wajah? Ada poluan cantik orang ribut. Iya. Kayaknya kecantikan itu sesuatu yang hal yang aneh. Bukan hal yang aneh. Ya tapi kan jadi dibicarakan gitu. Orang selalu menganggap bahwa kalau yang cantik itu pantasnya jadi model, ya, model jadi artis. Ya, betul, hanya betul. dibatasi seperti itu. Memang nggak boleh yang cantik jadi polisi. Itu baru diskriminatif di antara wanita sendiri ya. Mungkin diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Seperti saya katakan, kalau laki-laki ibaratnya kunci, perempuan gembok, ya kan? Kunci kalau bisa buat buka banyak gembok, kunci serbaguna. Iya betul. Tapi kalau gembok bisa dibuka banyak kunci, gembok rusak. Iya. Itu kan diskriminatif. Kenapa gemboknya nggak disebut gembok serbaguna juga? Ya iya. Kadang-kadang kita ini tidak sadar terpola seperti itu. Karena media sosial mungkin ya yang mengangkat hal-hal seperti ini. Nih, dan saya kita harus tanya jangan dulu nih terjebak. sama ini kan dia cantik nih. Gimana menurut Ais Komaria? Abis ini mau makan apa? Ya, Ais Komaria. Abis ini mau makan apa? Kamu Enggak, tenang aja. Sama Pak. Menurut Ais Komaria ini. Bukan diskriminatif, Cak, tapi mungkin memang pria-pria ini mengagumi ciptaan Tuhan, ya kan? Dia lagi jalan di jembatan, ngeliat ada yang jualan getuk cantik, heboh, terus difoto, diupload ke sosial media, jadi mungkin orang-orang heboh gitu, padahal dia cuma mungkin wah cantik ya dia gitu. Jadi karena memang nggak biasa, mungkin seolah-olah padahal harusnya kita bisa menerima hal-hal yang seperti ini. Terus sampai akhirnya ada acara diundang. Kompetensinya apa? Ya. Gunanya apa juga? Ya, betul. Makanya efek negatifnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tapi sebenarnya balik ke pribadi masing-masing juga, Cak. Baliknya gimana? Balik gimana? Berarti kalau besok-besok ketemu kayak gitu, Pak, kita diamin aja, nggak usah foto, nggak usah upload. Kita kawinin aja, Pak. Enggak kan, itu kan karena keanehan aja. Orang kan biasanya suka iseng. Mungkin aja itu justru temennya sendiri yang Pak, maaf interupsi. Itu si Kenapa, Nini Getuk Rukmini? itu Ya. Nini Getuk itu udah punya single. Punya single gimana? Udah punya lagu. Oke. Ada lagunya. Ada lagunya dan acara saya juga termasuk yang mengundang si Nini Getuk ini. Nah kan kurang kerjaan banget. Suaranya kan? gimana, bagus nggak? Ya saya belum dengar, tapi saya cuma tahu dia punya Dia udah lagu. mengeluarkan single. Silakan dicari, itu ada. Saya tambahin ya. Silakan. Andy Warhol pernah berkata, in the future everybody will be famous in 15 minutes. Iya. Ya, jadi semua orang sebetulnya punya kesempatan untuk menjadi terkenal. Cuman rata-rata cuma 15 menit. Gitu. Jadi seperti hal seperti ini sebetulnya nggak perlu dibesar-besarkan lah. Udah ketebak, udah kebaca jalurnya gitu.
ada tukang gorengan cantik gitu kan. Ada yang menenarkan dia, mengupload di sosial media, terus diundang, interview, terus diundang jadi bintang tamu, ditawarin single, bikin album, hilang. Udah. Iya. Banyak sekali yang begitu. Diculik, Jadi Pak. tidak punya ini ya. Diculik. Karena mereka instan. Diculik. Diculik apanya? Hilang. Maksudnya hilang Bukan, tidak ada hilang tuh kenal. udah gak kedengaran Tidak ada lagi. lagi di dunia Ya, karena entertainnya. mereka kan instan terkenalnya ya mohon maaf, tidak melalui proses, akhirnya hilangnya pun instan. Mungkin salah manajemennya kurang dipromosiin. Ah ya, macam-macam sih. Sebetulnya itu kan memang berapa kali saya bilang itu kan memang rezekinya rezekinya orang, Pak. dia. Nggak semuanya orang kan doyan getuk. Iya. Tapi Ini begitu. kayak apa namanya Pak? Kayak warung di bulan puasa Pak ya? Apanya warung di bulan? Pakai hordeng Pak mulutnya. Emang panjang. Meng, jangan ngeliat. Ini semua rambutnya ngumpul di sini, Meng. Saya kan Bawa sama ketek mau gak ada apa-apanya. Saya sengaja piara ini Pak. Ngumpul, Ini kan ya. untuk nutupin kelemahan. Soalnya Ya. saya kalau nggak ada kumis langsung gigi Pak. Oh langsung. Iya. Jadi makanya, hah? Nggak ada bibir. Oh. Jadi dari lubang hidung panjang aja tahu-tahu. Jadi kalau menurut saya itu kan nasib orang Pak, ya. Nggak semua orang kan doyan getuk. Jadi barangkali kalau yang jual cantik, jadi doyan dia untuk beli. Makan getuknya. Ya kalau yang jual kayak Pak Jarwo kan Belum tentu orang beli. belum tentu orang beli, orang lewein iya. Kan gitu. Seperti juga di kecil market tuh kan Pak. Minimarket. Loh mini sama kecil sama mini apa bedanya? Sama. Minimarket. Beda kan? Mini Kecil small. karena mungkin karena dia cantik jadi pengunjung situ banyak. Iya. Tuh. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. sama Maksudnya hal-hal seperti itu bisa dipakai untuk hal-hal yang positif. Betul Iya. Pak Denny, itu Ya. untuk menjadikan daya tarik Sudah ini dong. nih. Anda sudah bicaranya. aja. Iya iya. Pak. Untuk menjadi Udah. daya. Saya yang ngomong bukannya Opi. Oh Bapak. Mas suara kan beda saya sama dia. Pak Jarum bisa melihatnya dari sudut pandang mana? Ya seperti pegawai minimarket yang cantik itu mungkin bisa menjadi daya tarik pembeli Kan tadi supaya udah. terdorong untuk para konsumen membeli Pak Denny. Udah tadi disebutkan Pak. Sesuai dengan pesan yang ada di pintu minimarket itu Pak Denny. Yaitu pesannya apa Pak? Dorong tarik. Apa sih? Tuh Kijo ini aneh aja. Satu Kijo. Udah, sewaktunya Pak Wiseso.